Bismillahirrahmanirrahim. Bayanu haqiqatil mauti, menerangkan tentang hakikat kematian. Masya Allah ya. Jadi hakikat kematian dan hal-hal yang ditemui mayit di dalam kubur, penantian mayit di dalam kubur sampai terdengarnya suara semprong, suara trompetnya malaikat Israfil. Ya Allah, ini. Yang benar bagaimana? Apakah orang mati itu ya wis tidak ada? Berarti sudah tidak hidup? Bukan, itu penilaian orang-orang yang keliru itu. Siapapun, alirannya apapun, bahkan sampai aliran kejawen, aliran Darmo Gandul, aliran Islam sejati, pokoknya kalau masih punya rasa, masih menganggap roh ini ada, kematian itu ya hanya pintu perpisahan badan dengan jiwa. Jadi karena jiwa itu tetap akan melanjutkan perjalanan menuju Sang Pencipta, telah diantarkan badan selama di dunia saja. Iklam anna linnas fi haqiqatil maut dununan kadzibatan qad akhtau fiha padona ba'dhum anal maut huwal ngadam wa ana la hasra wala nasra wala akibata lil khair wasyarr wa anal maut kamautil hayawanat wa jafafin nabat wa hadza ra'yul mulhidin wa kulli man la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ketahuilah manusia itu dalam menafsiri hakikat kematian berbagai macam prasangka-prasangka yang keliru. Banyak yang keliru, ada yang menyangka anal maut huwal ngadam, mati itu ya sudah tidak hidup gitu aja. Mati itu tidak ada kehidupan gitu saja. Dan dia menyangka tidak ada kelak kumpul di mahsyar, bangkit kembali, terus tidak ada balasan bagi kebaikan, tidak ada balasan bagi kejelekan. Mati ya seperti hewan mati, seperti tumbuhan kering. Salah itu, keliru. Itu adalah pendapat orang-orang yang tidak iman kepada Allah dan tidak iman kepada hari akhir. Keliru besar. Jadi ada karma, kalau kata bahasa orang Jawa karma. Negatif ya karmane negatif, positif ya karmane positif. Karena roh itu ya kata orang Jawa sangkan paraning dumadine roh, sangkan paraning dumadi urip. Kembali kepada Allah, kembali kepada Sang Pencipta. Harus tulus, bersih, suci dan dihiasi dengan amal-amal soleh. Sama. Ajaran Islam harus disucikan, dijaga. Jangan sampai banyak dosa dari penyakit-penyakit, sombong, takabur itu disucikan. Setelah itu dihiasi, ya toh? Dihiasi dengan amal, dihiasi dengan ibadah, taat, dihiasi dengan sifat-sifat baik. Sama saja. Jadi, ada yang mengatakan donna qaumun annau yan adimu bil maut wala ta'lamu bi qabin wala tanabi syabin madama fil qabr illa yu'ada fi waqtil hasyr. Ada yang mengatakan mati berarti sudah tidak ada kehidupan sampai menunggu pembalasan. Di kubur dia tidak dapat apa-apa. Di kubur dia tidak bisa menikmati kebaikannya, tidak dapat masalah dengan kesalahannya, itu juga keliru. Kalau kita orang Islam ahli sunnah wal jamaah, itu ya kuburan bisa menjadi raudhatun min riyadil jinan, menjadi taman-taman surga, dan bisa menjadi khufratun minan niron, menjadi lubangnya neraka, peletihan neraka. Makanya ya kita terus jadi ada yang mengatakan tidak bisa orang mendapatkan kenikmatan di kubur.
Tidak bisa. Amal itu hanya untuk akhirat saja. Itu keliru itu. Rata-rata HTI ke situ. Tidak ada orang-orang dikubur ditahlili loh. Tidak. Tahlil itu ya untuk sangu dikuburnya. Sangu dikubur. Mal mayit fil qabri ilakal muhawisil ilakal ghorikil muhawis. Itu. Dalam kubur itu menunggu terus kebaikan-kebaikan. Kalau punya kebaikan banyak dia maka menikmati. Kalau tidak ada dia menunggu kiriman dari keluarganya, sanak rakatnya dan seterusnya. Ngoten. Innamal musab wal muaqab yal arwah dunal ajsad. Wa nasat la tab'asu wa la tuhsaru aslan. Jadi inna roh baqiyatun latan adimu. Yang benar itu apa? Roh itu tetap. Sukmo itu tetap. Dia tidak hancur. Dia tidak hancur. Yang hancur itu jasad. Roh akan terus berjalan menuju akhirat, menunggu kiamat. Roh akan terus berjalan di alam kubur, menunggu kiamat dengan kenikmatan atau siksanya, sampai kelak dihadapkan kepada mahsyar, sampai kelak dihadapkan kembali kepada Allah. Antara surga dan neraka, Masya Allah, kalau masih ada iman dalam hatinya, kalau masih ada la ilaha illallah tauhid, yakin pada Allah, walaupun di neraka tetap pada akhirnya masih bisa bersama Allah karena masih ada Allah di dalam hatinya. Di neraka hanya proses pencucian karena saking kotornya, saking banyak sampah-sampahnya dicuci. Dan jasad tidak akan bangkit, tidak akan kumpul, tapi yang bangkit dan kumpul untuk menghadap dan mempertanggungjawabkan adalah rohnya. Rohnya ngonten, Masya Allah. Jadi anak roh langsung tak cepot-cepot nih, papat balik kedua kul haliu kadung iki tak terang ning ngono. Wis langsung ae. Wa anaroh baqiyatun ba'da mufaraqatil jasad imma mu'adzabatun wa imma mun'amatun. Roh itu akan tetap, roh itu akan langgeng setelah berpisah dengan jasad. Berpisah dengan jasad. Baik ada yang disiksa, ada yang diberi nikmat. Wa makna mufaraqati halil jasad inqita'u tasarrufi anil jasad bi khurujil jasad antuatia. Jadi perpisahan roh dengan jasad itu hanya putusnya kekuasaan roh kepada jasad itu sendiri. Yang pertamanya roh bisa menguasai tangan untuk bergerak, sudah putus, tangan sudah tidak mau bergerak, disuruh roh. Yang mau pertamanya roh bisa menguasai mata untuk melihat dan berkedip, putus, mata sudah tidak mau diperintah roh untuk berkedip. Pertamanya masih bisa menguasai lisan untuk berbicara, ternyata roh sudah tidak menguasai lagi, lisan tidak mau, putus, tidak mau bicara, diam, wes, diam. Alat-alat roh yang digunakan untuk mencari jalan semuanya sudah putus, tidak mau disuruh roh, tidak mau disuruh oleh sukmo. Wes meneng diam. Seperti orang lumpuh itu aja. Seperti orang lumpuh itu sudah putus, itu belum mati ada yang sudah putus, tidak mau diperintah. Apalagi kalau mati. Mati. Hati sudah tidak fungsi. Akal sudah tidak fungsi, tangan sudah tidak fungsi, Masya Allah. Yes. Terus alat-alat semuanya sudah tidak mau untuk dijadikan kendaraan roh. Dijadikan kendaraan roh. Masya Allah. Ngoten. Terus faya baqa ma'aha ba'da mufaraqatil jasad. Maka roh, maka semuanya
kebaikan-kebaikan, kejelekan-kejelekan, sifat-sifat roh, baik yang sifat baik maupun sifat yang jelek, akan tetap menyertai roh walaupun telah berpisah dengan jasad. Masya Allah. Terus akan mengantarkan, kalau sifatnya roh jelek maka akan menjadikan siksanya, apabila siksanya sifatnya roh baik akan menjadi kebaikannya. Wa ma huwa laha biwasitatil aqdo wa isfaya ta'attalu bimautil jasad illa antu ada aruh ilal jasad wala yab'ada antu adaruh ilal jasad bil qabr ila akhirih. Ngoten wis, jadi intinya kadang Allah memberikan kita ujian, dihilangkan harta kita, dihilangkan sedikit kenikmatan kita, kadang rugi, kadang kena masalah. Itu Masya Allah. Sebenarnya Allah mempelajari kita untuk tidak susah-susah yang berlebihan ketika kita berpisah total kelak. Ketika kita berpisah total, jadi kita malah belajar mandeng Allah dengan ujian itu. Kita belajar mandeng Allah dengan cobaan itu. Kita dibelajari berpisah sedikit supaya kelak ketika kita berpisah total, kita tidak begitu susah, kita tidak begitu galau, kita sudah punya ruang celah untuk memandang Allah. Mudah-mudahan roh kita selamat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.